lebih pendek lagi dari micro learning. Micro learning yang sudah pendek, ini dipendekin lagi. Jadi dicangking lagi, dicacahnya lebih kecil lagi. Motong bawang tuh kayak Rudy Herudin, gitu. Atau Ibu Siska siapa tuh? Suitomo namanya. Dipotong jadi kecil-kecil nano learning. Ada yang tahu micro learning berapa durasi maksimalnya? 15. Ada yang lain? 5 menit? 20? Oke. Ya, beragam ya. Ada yang bilang antara 5 sampai 15 menit sampai 30 menit, dinamikanya masih banyak beredar. Kalau nano learning di referensi yang saya terima maksimal 5 menit. 3 sampai 5 menit. Kalau saya dan teman-teman di Garis kemarin ketika webinar kita bilang di bawah 3 menit. TikTok durasi 3 menit ya maksimal? TikTok 3 menit kan? Juga kenapa bikin 3 menit nggak mungkin ada ya, maksimal 3 menit kalau nggak salah TikTok itu. Kalau kami rekomendasikan lagi, justru kalau bisa di bawahnya lagi. Panjang pembahasannya nggak cukup kalau dipecah aja. Misalkan video kita 2,5 menit nih, 2,5 menit bagi 3, 8, ya bener, 2,5 menit dibagi 3 videonya, makin kecil. Nah, itu nano learning Bapak Ibu. Ini yang belum banyak dibahas orang di sini. Belum banyak dibahas orang, terutama di Indonesia. Belum nyampe isunya. Masih seputar AI-nya kalau di sini. Ya, tahun lalu masih seputar AR VR, betul? Ya, tahun lalu AR VR. Saya tahun lalu pernah dalam 1 minggu ditelepon 4 orang ngomongin AR VR. Mas, saya mau bikin AR VR. Mas, saya mau bikin AR VR. Tapi pas ditanya AR VR seperti apa? Ya nggak tahu. Gitu. Tapi istilahnya apa AR VR. Tahun sebelumnya lagi metaverse isunya. Ya. Nano learning ini belum, saya nggak tahu kapan. Ya. Kami di Garis mencoba mengangkat isu ini sebenarnya. Kemarin kita bikin webinar, nanti akan kita bikin workshop dan selanjutnya. Ya. Next, bro. Karakteristiknya seperti apa nano learning ini Bapak Ibu? Durasinya singkat, topiknya spesifik, aksesnya mudah. 3 ini aja. Ya, ini udah kami ringkas dari bahan bacanya. Durasi singkat yang tadi saya bilang, di teori 3 sampai 5 menit, kalau kami mengatakan di bawah 3 menit kalau bisa. Ya, karena ada micro learning yang 5 menit masih micro learning soalnya. Jadi nanti kita biar jelas aja antara nano sama mikro itu biar jelas aja perbedaannya. Topik spesifik. Nah, topik spesifik ini cangkingnya harus paling kecil. Misalkan kompetensi dasar, ada materi pokok. Nah, berarti untuk nano learning ini yang paling kecil ya, yang di topik atau subtopik pembahasan yang kita angkat. Untuk satu konten. Ya. Jadi misalkan Pak materinya ada Pak, ada contoh materi nggak Pak? Komunikasi antar personal. Yang paling gede apa Pak materinya Pak? Kompetensi dasar ya? Teknik komunikasi. Yang paling kecil ya? Komunikasi efektif. Nah, kita ambil yang paling kecil ya. Yang bisa diakomodir dari durasi tadi. Di bawah 3 menit kalau bisa. Ketika ada topik yang lain, dia jadi satu konten nano learning yang lainnya. Itu cara pengembangannya. Ya. Next. Nah, lalu konten-konten yang modelnya nano learning ini disampaikannya pakai apa salurannya? Ya. Kita bisa pakai yang paling pertama karena tadi di alasan depan orang-orang dan Gen Z itu tidak lepas dari sosial medianya, kita bisa gunakan sosial media untuk menyampaikannya. Oke. Pertanyaan soal gimana kita men-track mereka sudah belajar, bagaimana kita memastikan mereka sudah akses konten kita, itu ntar kita bahas. Itu masalah teknis. Masalah teknis program di tempatnya kita. Ya, tapi kita bicara dulu konsep nano learning-nya. Ketika kita punya sebuah konten nano learning, kita bisa sampaikan lewat saluran mana? Atau bisa juga menggunakan aplikasi. Ini untuk hal-hal tertentu ya, atau portal belajar kayak LinkedIn Learning, Udemy, dan banyak hal lainnya gitu ya. Nah, implikasinya apa? Dengan nano learning tadi, implikasinya adalah konten nano learning itu dari 3 karakteristik tadi, kita bisa ambil sebuah kesimpulan, salah satu bentuk konten nano learning yang bisa kita kembangkan adalah video dengan durasi singkat, dengan konsep yang menarik. Oke, 3 nih. Menarik,
Menarik ini satu paket sama mudah diakses ya. Videonya bagus, tapi buat ngaksesnya dia harus login LMS, masukin password, OTP-nya ke HP, pas masukin HP lupa OTP-nya gitu. Itu udah nggak mudah diakses. Ditinggalin sama Gen Z. Apalagi password LMS, coba deh disurvei orang di organisasi berapa persen yang lupa nggak ingat sama password user LMS-nya. Saya optimis di atas 85%, bahkan 90%. Kesian adminnya. Mas, password saya reset dong. Kasihan admin pembelajaran online tuh. Cuman buat ngereset password. Ya. Video singkat menarik. Nah, video kita turunin jadi apa? Jadi Instagram Reel atau VT-nya TikTok misalkan. Ya. Durasinya seperti apa? Durasinya maksimal 60 detik. Menariknya seperti apa? Nah, ini soal konsepnya. Misal kita mau pakai konsep yang tadi, yang 3D kartun. Yang lagi rame dibahas sama orang-orang. Ya. Karena buat saya, dari beberapa pengalaman di korporasi, saya percaya bahwa learning juga butuh marketing, Bapak Ibu. Kita nggak bisa menjual program pembelajaran, mungkin kalau di pemerintahan masih bisa pakai reward and punishment gitu ya. Tapi di beberapa unsur kita tetap butuh gimmick marketing ya, biar orang-orang itu peserta belajarnya mau gitu, buat ngeakses konten kita. Jadi jangan karena dia terpaksa harus belajar ya, tapi kita juga butuh kasih mereka gimmick-gimmick gitu ya. Dulu sebentar bro. Nah, yang akan kita lakukan hari ini sampai sore nanti adalah membuat sebuah video dalam bentuk Instagram Reels ataupun feed di TikTok dengan durasi maksimal 60 detik dengan format yang menarik. 3D kartun ini opsional, nanti bisa dipilih dari tools yang akan kita gunakan. Bebas Bapak Ibu bisa bereksplorasi. Oke.